salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudal linnasi wa bayyinatil huda wal furqan. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iqrar bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya fit dini fit dunya hadal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan penuh dengan peristiwa bersejarah. Di antaranya adalah peristiwa nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran merupakan suatu yang sangat penting bagi umat manusia, karena dengan Al-Quran seorang dapat keluar dari zumatil jahli, gelapnya kebodohan, menuju ufukil ilmi wal ma'rifah, gelap gulita kafiran menuju cahaya kebenaran, yaitu dinul Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab yang lainnya, karena semua sesuatu yang bersinggungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada hambanya, karena pada beliaulah Al-Quran diturunkan. Kitab suci Al-Quran pertama kali turun pada bulan Ramadan, lebih tepatnya tanggal 17 Ramadan. Karena apa? Karena pada tanggal 17 Ramadan adalah tonggak panjang umat manusia yang membedakan gelap gulita menuju cahaya kebenaran, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Perlu diketahui, surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, lebih tepatnya ayat 1-5. Asbabun nuzul surat Al-Alaq ayat 1-5 telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, bermula ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkholat di Gua Hira. Lalu Nabi Muhammad tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk berkata, "Qala malaikah, Iqra ya Muhammad." Qala Muhammad, "Ma ana biqari." Lalu malaikat Jibril memeluknya dengan erat agar menenangkan Nabi dari rasa takutnya. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi, "Qala malaikah, Iqra ya Muhammad." Qala Muhammad, "Ma ana biqari." Malaikat Jibril tetap merangkulnya dengan erat hingga Nabi Muhammad pun kehabisan nafas. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi yang ketiga kalinya, "Qala malaikah, Iqra ya Muhammad." Qala Muhammad, "Ma ana biqari." Lalu malaikat Jibril pun membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5, malaikat Jibril pun pergi meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Yang saat itu Nabi Muhammad pun sedang merasakan ketakutan yang begitu mendalam. Lalu Nabi Muhammad pun pulang menemui istrinya, yaitu Siti Khadijah. Lalu Nabi Muhammad bercerita yang terjadi di Gua Hira saat itu. Setelah mendengar cerita tersebut, Siti Khadijah pun mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal. Beliau adalah salah satu pendeta yang sangat memahami isi kitab Injil pada saat itu. Siti Khadijah pun menceritakan kejadian yang telah menimpa Rasulullah SAW kepada pamannya.
Setelah Nabi menjelaskan kejadian yang menimpanya, Waraqah bin Naufal pun menjelaskan peristiwa yang telah dialaminya ketika berada di Gua Hira. Siti Khadijah pun meminta kepada pamannya untuk menjelaskan peristiwa yang telah dialami Rasulullah. Setelah Nabi menjelaskan kejadian yang menimpanya, Waraqah bin Naufal pun menjelaskan bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa kenabian. Bahkan ia menjelaskan apa saja tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW ke depannya. Satu hal yang paling menarik adalah ketika Waraqah bin Naufal sampai berkata, "Jika saya dikaruniai umur panjang, maka saya akan menjadi orang yang pertama kali membela Nabi Muhammad SAW dari orang-orang yang memusuhinya." Dari cerita peristiwa nuzul Quran tersebut, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cahaya dari Al-Quran, mendapatkan syafaat dari Al-Quran, tersinari oleh keberkahan Al-Quran, dan menjadikan hidup kita menjadi terarah oleh Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, setelah mendengarkan peristiwa nuzul Quran tersebut, mudah-mudahan kita semua semakin cinta Al-Quran, semakin ingin selalu membacanya, semakin baik dari sebelumnya, dan hidup kita akan semakin terarah oleh Al-Quran. Amin amin Allahumma amin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasi'na wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.